warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Nurul Hidayah dengan NIM B1B1222068 dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Badan Pemeriksa Keuangan untuk memenuhi nilai mata kuliah Pemerintahan Nasional yang diampu dosen Bapak Alfa Beriansyah, SIP, MIP. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan BPK. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK bersifat bebas dan mandiri. BPK memiliki tugas yang begitu besar seperti memeriksa seluruh keuangan negara yang berasal dari berbagai lembaga. Banyak masyarakat Indonesia yang tidak mengetahui apa tugas fungsi dari BPK itu sendiri. Baiklah, di sini ada sejarah BPK. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK didirikan pada tanggal 25 Agustus 1949 dengan nama Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Awalnya BPKP berfungsi sebagai lembaga bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan dan pembangunan di Indonesia. Pada tahun 1966, BPKP berganti nama menjadi BPK dan mulai berfungsi sebagai lembaga yang mandiri dan independen dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara. Pasal 23 ayat 5 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menetapkan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu badan pemeriksa keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945 tersebut dikeluarkan Surat Penetapan Pemerintah Nomor 11 OIM tanggal 28 Desember 1946 tentang pembukaan Badan Pemeriksaan Keuangan. Pada tanggal 1 Januari 1947 yang berkedudukan sementara di Kota Magelang. Pada waktu itu, Badan Pemeriksa Keuangan hanya mempunyai 9 orang pegawai dan sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan pertama adalah R. Soerasno. Untuk memulai tugasnya, Badan Pemeriksa Keuangan dengan suratnya tanggal 12 April 1947 nomor 94-1 telah mengumumkan kepada semua instansi di wilayah Republik Indonesia mengenai tugas dan kewajibannya dalam memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara. Untuk sementara masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang dulu berlaku bagi pelaksanaan tugas Algemene Rekenkamer atau Badan Pemeriksa Keuangan Hindia Belanda, yaitu ICW dan IAR. Dalam penetapan pemerintah nomor 6 tahun 1948 tanggal 6 November 1948, tempat kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan dipindahkan dari Magelang ke Yogyakarta. Negara Republik Indonesia yang ibu kotanya di Yogyakarta tetap mempunyai Badan Pemeriksa Keuangan sesuai pasal 23 ayat 5
Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ketuanya diwakili oleh R.K. Sirman yang diangkat berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia tanggal 31 Januari 1950 nomor 13A tahun 1950 terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1949. Untuk lebih menetapkan tugas BPK Republik Indonesia, ketentuan yang mengatur BPK RI dalam Undang-Undang tahun 1945 telah diamandemen. Sebelum amandemen, BPK RI hanya diatur dalam satu ayat, pasal 23 ayat 5. Kemudian dalam perubahan ketiga, Undang-Undang Dasar tahun 1945 dikembangkan menjadi satu bab tersendiri. Bab ke-8A dengan 3 pasal, 23E, 23F, dan 23G, dan 7 ayat. Untuk menunjang tugasnya, BPK RI didukung dengan seperangkat undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Baik, slide selanjutnya yaitu BPK dari masa ke masa. Pada awalnya, BPK hanya memiliki tugas pemeriksa keuangan atas lembaga pemerintahan pusat. Namun seiring perkembangan zaman, BPK juga melakukan pemeriksaan atas lembaga pemerintah daerah dan badan usaha milik negara. Saat ini BPK juga memiliki tugas untuk memberikan rekomendasi terhadap peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan negara. Dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Syarikat atau RIS berdasarkan Piagam Konstitusi RIS tanggal 14 Desember 1949, maka dibentuk Dewan Pengawas Keuangan berkedudukan di Bogor yang merupakan salah satu alat perlengkapan negara RIS. Sebagai ketua diangkat R. Soerasno mulai tanggal 31 Desember 1949 yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Yogyakarta. Dewan Pengawas Keuangan RIS berkantor di Bogor, menempati bekas kantor Algemene Rekenkamer pada masa pemerintah Nederland Indisch Civil Administration atau NICA. Dengan kembalinya bentuk negara menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, maka Dewan Pengawas Keuangan RIS yang berada di Bogor, Badan Pemeriksaan Keuangan berdasarkan UUD 1950 dan berkedudukan di Bogor menempati bekas kantor Dewan Keuangan RIS. Pada tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkan Dekret Presiden RI yang menyatakan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dengan demikian, Dewan Pengawas Keuangan berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1950 kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan pasal 23 ayat 5 Undang-Undang Dasar tahun 1945.
Baik, setelah kita mengenal sejarah dan BPK pada masa ke masa, yang selanjutnya yaitu adalah pengisian anggota BPK. Anggota BPK diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh calon anggota BPK antara lain memiliki integritas yang tinggi, memiliki pengalaman di bidang keuangan atau akuntansi, dan memenuhi syarat untuk menjadi hakim agung. Anggota BPK menjabat selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali 1 kali. Pemilihan anggota BPK pada pasal 14. Yang pertama yaitu anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Yang kedua, pertimbangan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan secara tertulis yang membuat semua nama calon secara lengkap dan diserahkan kepada DPR dalam jangka waktu paling lama 1 bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat permintaan pertimbangan dari pimpinan DPR. Yang ketiga, calon anggota BPK diumumkan oleh DPR kepada publik untuk memperoleh masukan dari masyarakat. Yang keempat, DPR memulai proses pemilihan anggota BPK terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari BPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 dan harus menyelesaikan pemilihan anggota BPK yang baru paling lama 1 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota BPK yang lama. Dan yang kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan tata tertib DPR. Setelah pemilihan anggota, yang selanjutnya yaitu pemilihan pimpinan. Pasal 15. Yang pertama yaitu pimpinan BPK terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua. Dan yang kedua, ketua dan wakil ketua BPK dipilih dari dan oleh anggota BPK dalam sidang anggota BPK dalam jangka waktu paling lama 1 bulan terhitung sejak tanggal diresmikannya keanggotaan BPK oleh Presiden. Yang ketiga yaitu sidang anggota BPK untuk pemilihan pimpinan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dipimpin oleh anggota BPK tertua. Dan pasal selanjutnya yaitu pasal 16. Anggota BPK sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung. Ketua dan Wakil Ketua BPK terpilih wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung. Apabila Ketua Mahkamah Agung berhalangan, sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dipandu oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung. Selanjutnya yaitu ada pemberhentian anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dapat diberhentikan dari jabatannya karena berbagai alasan seperti meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan. Alasan pemberhentian yang sering terjadi adalah karena melanggar etika atau melakukan tindakan yang merugikan kepentingan negara. Pemberhentian anggota Badan Pemeriksa Keuangan harus disertai dengan alasan dan bukti yang kuat. Pemberhentian Badan Pemeriksa Keuangan pasal 17.
Ketua dan wakil ketua atau anggota Badan Pemeriksa Keuangan dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan. Yang pasal 18, ketua, wakil ketua, dan atau anggota Badan Pemeriksa Keuangan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dengan keputusan Presiden atau usul Badan Pemeriksa karena meninggal dunia, mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada ketua atau wakil ketua Badan Pemeriksa Keuangan. Kemudian telah berusia 67 tahun, telah berakhir masa jabatannya, atau sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus atau berhalangan tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Yang berikutnya yaitu ada tugas dan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan. Tugas melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara. Wewenang untuk memeriksa dokumen, meminta keterangan dari pejabat dan pegawai negara serta melakukan pengawasan terhadap penyelesaian temuan hasil pemeriksaan. Tugas untuk memberikan rekomendasi kepada pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan negara. Tugas Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Bab 3. Bagian pertama antara lain yaitu Badan Pemeriksa Keuangan bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Dan yang kedua yaitu pelaksanaan pemeriksaan BPK tersebut dilakukan atas dasar Undang-Undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Yang ketiga, ada pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan mencakup pemeriksa kinerja keuangan dan pemeriksaan dengan adanya maksud tertentu. Keempat, yaitu dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara. Dan yang kelima yaitu ada dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang. Laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan dipublikasikan. Yang keenam yaitu hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diserahkan kepada DPD, DPR, dan DPRD, dan juga menyerahkan hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, dan Bupati atau Wali Kota. Selanjutnya ada wewenang Badan Pemeriksaan Keuangan. Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Bab 3. Bagian kedua adalah yang pertama yaitu dalam menjalankan tugasnya, Badan Pemeriksa Keuangan memiliki wewenang untuk menentukan objek pemeriksaan, merencanakan serta melaksanakan pemeriksaan, penentuan waktu dan metode pemeriksaan serta
menyusun maupun menyajikan laporan juga menjadi wewenang dari badan pemeriksa keuangan tersebut. Yang kedua yaitu meminta keterangan dan atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Melakukan pemeriksaan di tempat menyimpan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Yang keempat, menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK. Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Yang keenam, menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab negara. Yang ketujuh yaitu menggunakan tenaga ahli dan atau tenaga pemeriksa di luar badan pemeriksa keuangan yang bekerja untuk dan atas nama badan pemeriksa keuangan. Yang kedelapan yaitu membina jabatan fungsional pemeriksa. Yang kesembilan yaitu memberikan pertimbangan atas standar akuntansi pemerintahan. Baik, dari pemaparan materi sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, lembaga tertinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan memastikan keputusan terhadap dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan undang-undang yang berlaku. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam pasal 23E Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945, Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945, Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Badan Pemeriksa Keuangan bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat
pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD, dan lembaga atau Baiklah, sekian pemaparan materi tentang Badan Pemeriksa Keuangan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pemerintahan Nasional yang diampu dosen Bapak Alfa Beriansyah, SIP, MIP. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.